Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sunnah, serta nikmat yang saat ini ada di hadapan kita semua, yang saat ini kita sedang merasakannya, yakni nikmat thalabul ilmi, tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan belajar agama ini memudahkan kita menuju ke surganya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita rencanakan, insyaallah di hari Selasa ini, pengganti dari pelajaran Kitab Tauhid yang sudah kita selesaikan, insyaallah kita akan sama-sama membaca, mempelajari dan mengkaji satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, ditulis oleh guru kita semua, Syekh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanallah fasihah jannatih. Judulnya Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Panduan untuk menuntut ilmu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah mudahkan nanti di pertemuan bulan depan, berarti ya. Di pertemuan bulan depan semoga ibu-ibu sudah pegang kitabnya, insyaallah ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai adab kita di dalam mempelajari sebuah kitab, kita bacakan dulu muqaddimah yang disampaikan oleh penulis untuk mengetahui gambaran secara garis besar tentang apa yang akan beliau bahas di dalam kitab ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, muqaddimah tentang menuntut ilmu, jalan menuju surga. Setelah basmalah, beliau sampaikan khutbatul hajat. Kemudian setelah itu amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala, kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah
yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni, oleh karena itu ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Dari ayat ini mana yang menunjukkan wajibnya syukur? Mana Bu? Washkuru li. Bagaimana penjelasannya? Sampai kita tahu syukur itu wajib. Penjelasannya bagaimana? Washkuru itu fi'il apa? Fi'il amar. Dalam kaidah dikatakan al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Illa madallad dalil ala khilafih. Kecuali ada dalil yang memalingkannya dari makna wajib. Asal hukum perintah itu adalah wajib. Kalau Allah perintahkan kita bersyukur, berarti bersyukur itu wajib. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Firman Allah di surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Kenapa nggak bisa dihitung? Kenapa nikmat Allah tidak bisa dihitung? Saking banyaknya. Kemudian Allah ingatkan manusia, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan benar-benar kufur, sangat mengingkari nikmat Allah. Di sini Allah mengingatkan bahwa manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, sangat mengingkari nikmat. Karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Baik. Kalau kita sadari bahwa nikmat Allah itu saking banyaknya tidak terhitung, maka berarti kewajiban bersyukur juga demikian. Syukur itu harus diperbanyak. Kenapa? Karena nikmatnya juga banyak. Nikmat Allah itu tidak terhitung. Berarti seharusnya kita jangan perhitungan di dalam bersyukur. Diperbanyak syukur itu, karena nikmat Allah sangat banyak. Kan begitu Ibu? Idealnya kalau orang menyadari nikmat Allah itu banyak, tidak terhitung, maka seharusnya dia pun banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang paling sepuh di sini? Mohon maaf, berapa Ibu yuswanya? 77. Dalam perjalanan Ibu 77 tahun. Coba Ibu jujur, lebih sering susah atau lebih sering nikmat? Ibu, lebih sering nikmat atau lebih sering susah? Banyak nikmatnya kan? Banyak nikmatnya. Itu testimoni itu. Ya, tidak bisa diingkari. Artinya apa? Nikmat Allah itu saking banyaknya tidak terhitung. Sampai-sampai manusia dalam hidupnya itu didominasi
oleh nikmat. Susah dengan senang itu, siapapun kita, alhamdulillah lebih banyak senangnya. Ya tidak Ibu? Sakit dengan sehat lebih banyak sehatnya. Rasa aman dengan keadaan yang kacau, tidak aman. Lebih sering mana, Bu? Lebih sering aman, ya kan? Alhamdulillah. Macet dengan tidak macet. Lebih sering mana? Hah? Jujur Ibu, kan baru-baru ini saja macet, gitu kan? Ibu loh orang sini, puluhan tahun di sini. Dulu kan tidak macet ya? Dulu tidak macet. Lebih banyak macetnya atau lebih banyak tidak macet? Lebih banyak tidak macetnya. Kenapa baru macet sedikit, uring-uringan? Barakallahu fikum. Nah itulah manusia. Zolumun kafar. Sangat zolim dan sangat kufur. Dikasih macet satu kali saja, uring-uringannya 5 tahun. Begitu kan? Padahal dia puluhan tahun di sini tanpa macet. Terus yang puluhan tahun tanpa macet, kenapa dilupakan? Kan macetnya baru-baru ini saja. Ya Ibu, pada ngerasain macet Bu? Alhamdulillah. Pas hujan kapan hari itu? Saya dari rumah sampai ke sini, ke Ibnu Umar 1 jam. 1 jam Ibu. Padahal cuma 4-5 kilo saja. 1 jam. Start jam 8, jam 7.20 kalau tidak salah. Nyampe itu jam 8:30 di sini. Barakallahu fikum. Dinikmati saja. Ya kan Ibu? Dinikmati. Yang penting jangan macet di akhirat. Baik. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat harta, nikmat umur, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan juga untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau di sini mengingatkan bahwa manusia diberikan 2 kenikmatan. Namun banyak di antara mereka yang tertipu dengan 2 nikmat ini. Nikmat yang dimaksud adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, juga imam-imam yang lainnya, dari jalan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maksud tertipu di sini gimana, Bu? Maksud tertipu di sini gimana? Iya, dia tidak memanfaatkan 2 nikmat ini untuk melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia baru sadari ketika dia kehilangan nikmat ini. Orang yang menyesal dikala sehat, dikala sakit, ya karena kesehatannya disia-siakan. Nah itu orang-orang yang tertipu. Orang yang kemudian menyesal di masa-masa sibuk,
karena dia menyia-nyiakan masa-masa luangnya. Baik, Ibu. Kalau kita perhatikan, dua nikmat ini lebih identik ada pada siapa? Artinya yang punya jatah besar kesehatan dan waktu luang itu siapa? Siapa, Bu? Barakallahu fikum. Anak-anak muda atau orang-orang yang masih di masa-masa muda. Begitu ya. Coba, yang sudah nikah dengan yang belum nikah, beda nggak pikirannya? Beda. Begitu ya. Kesibukannya juga berbeda. Artinya kalau orang sudah berumah tangga, sudah punya istri, sudah punya anak, apalagi anaknya banyak, begitu kan? Istrinya banyak. Nah itu luar biasa. Gitu. Cepat ubanan biasanya. Gitu. Barakallahu fikum. Beda dengan masa-masa muda. Gitu. Masa-masa muda belum banyak beban, belum banyak pikiran. Ya, istilah kata pikirannya tidak bercabang kemana-mana. Dari sisi fisik kekuatan juga masih sangat prima. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang lain Nabi sering mengingatkan. Nabi mengingatkan supaya kita menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang kalau belum nikah ada kegiatan nganter anak enggak, Ibu? Tidak ada. Enggak ada kegiatan nganter anak. Enggak ada kegiatan mungkin cari nafkah. Enggak ada kegiatan dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena masih muda. Thayyib, belum menikah. Demikian pula ya, terkait dengan masalah fisik. Ya, anak muda cenderung fisiknya lebih kuat, lebih sehat. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kemudian banyak menjadikan manusia itu tertipu. Dia baru sadar betapa mahalnya kesehatan ya tatkala dia jatuh sakit. Dia baru sadar betapa bermanfaatnya waktu luang ketika dia sudah mulai banyak kesibukan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua. Siapa saja yang sehat, manfaatkan kesehatannya dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar agama. Demikian pula siapa yang memiliki waktu luang, ya manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Nah, ada masa tua tapi waktunya luang. Siapa itu, Bu? Sudah tua tapi waktunya luang. Siapa? Orang-orang yang sudah pensiun. Ya kan, Ibu? Apa kerjaannya yang sudah pensiun? Kerjaannya apa, Ibu? Nerima gaji aja kan? Masya Allah, tiap bulan tinggal nerima gaji saja. Nangkring aja dia. Ya. Kentut nguapnya itu digaji. Gitu. Masya Allah. Nah itu manfaatkan betul. Ya, jangan tua-tua keladi. Ya. Semakin tua malah semakin menjadi. Keinginannya aneh-aneh. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak gunakan untuk belajar agama, belajar tentang Islam. Dia tidak gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, akan bertambah ilmu, juga akan bertambah keimanan, akan bertambah ketakwaan kepada Allah, yang selanjutnya tentu akan menambah amal kebaikannya. Berarti bertambah bekal untuk akhiratnya. Kan begitu ya? Kalau stok bekal kita mumpuni, stok bekal kita setidaknya mencukupi untuk bekal kehidupan akhirat kita, insya Allah peluang untuk selamat dan bahagia di akhirat itu bisa kita dapatkan.
Modal takwa itu kan belajar agama. Betul Ibu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian itu adalah ketakwaan. Kata sahabat Abu Darda, orang itu nggak bisa bertakwa tanpa dia belajar agama. Ya, makanya kenapa belajar agama itu memudahkan masuk surga? Karena dengan belajar agama, orang itu bisa memperbaiki batinnya, membersihkan hatinya. Dengan belajar ilmu agama, orang itu bisa memperbaiki amal lahiriahnya. Dua perkara ini syarat masuk surga. Ya kan Ibu? Masuk surga itu kan syaratnya kita punya hati yang bersih, qalbun salim, kemudian kita punya amal yang sahih, amal yang benar, amal lahiriah. Barometer dari kesucian, kebaikan batin kita, itulah kalimat la ilaha illallah. Barometer sahihnya amal lahiriah kita, itu adalah syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kita punya ini, itu tiket untuk bisa masuk surga. Dan jalan yang memudahkan kita ke situ hanya jalan belajar agama. Dan itu sudah dinas oleh Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka dia menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kata para ulama, siapa yang mencari surga dengan jalan selain ini, sungguh dia mencari surga dengan jalan yang paling sulit. Karena belajar yang paling jalan yang paling mudah menuju surga itu adalah belajar ilmu agama. Ya Ibu, susah nggak belajar itu Bu? Ibu belajar susah nggak? Susah bagi yang malas. Susah bagi yang tidak istiqomah. Susah bagi yang tidak ikhlas. Susah. Tapi bagi yang ikhlas, bagi yang istiqomah, niatnya benar di dalam belajar agama, insya Allah Allah mudahkan. Ya Ibu, bukan tanpa rintangan, tapi Allah mudahkan. Ujian paling berat itu menimpa para pelajar ilmu agama. Berat itu. Ya. Tapi dengan keikhlasan, dengan niat yang benar, rintangan-rintangan berat itu akan dia lewati, ya, akan dia lalui dengan kebaikan. Ya, Ibu. Ciri ikhlas dalam belajar agama itu apa? Ciri ikhlas dalam belajar agama, kata Imam Ahmad. Ada yang masih ingat, Ibu? Ibu pada ikutan HSI? Sama dengan saya santri baru juga. Karena disuruh masuk. Disuruh masuk. Wajib gitu kan. Fardhu ain. Ya. Ada kan itu poinnya itu, Bu? Iya. Mana ibu-ibu yang ikutan, yang baru ikutan? Imam Ahmad menyebutkan 2. Nah, kalau di HSI itu ada tambahannya tuh. Ini ibu-ibu Ibnu Umar semua kan? Ikut nggak? Jangan-jangan nggak ikutan ini. Nanti tak laporin. Ikutan semua Ibu? Ikutan ya, bermanfaat itu. Cuma 2 menit dengerin gitu. Saya aslinya gaptek, nggak ngerti gitu. Tapi pelan-pelan aja jadi paham. Maksudnya cara-caranya. Ujiannya kan cuma 2 menit itu. Alhamdulillah pilihan ganda. Ya. Kalau ibu-ibu mungkin bisa ngitung kancing. Ayo Bu, apa Bu? Ya. Niat yang benar dalam belajar agama, dan itu ciri keikhlasan. Pertama, mengangkat
kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Raf'ul jahli an nafsih wa raf'ul jahli an ghairi. Ini kalamnya Imam Ahmad. Apalagi? Menjaga, menghidupkan ilmu supaya tidak punah. Kalau kita nggak pelajari, hilang ini ilmu. Kalau kita nggak ajarkan ilmu, hilang ilmu ini. Baik, menjaga ilmu, melindungi ilmu supaya tidak punah. Terus. Apa, Bu? Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ini lihat di catatan. Oh, kirain dari hati gitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Kita lanjutkan. Semoga melalui majelis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Ditetapkan hati dalam beriman, istiqamah di atas sunnah, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i, diberikan kenikmatan atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Agama Islam adalah ilmu dan amal. Karena Nabi SAW beliau diutus dengan membawa ilmu dan amal saleh. Sebagaimana firman-Nya di surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Nah, di sini ada al-huda wa dinil haq. Yang dimaksud dengan al-huda, yang dimaksud dengan petunjuk di dalam ayat ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan dinul haq, itu maksudnya adalah al-amalus saleh, amal yang saleh. Berarti Nabi diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh. Amal saleh tidak mungkin bisa kita kerjakan. Agama ini tidak mungkin bisa kita tegakkan kecuali dengan kita belajar ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum, dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad. Beliau SAW menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik, dan melakukan amal yang saleh. Beliau SAW melarang umatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk,
yang berbahaya bagi hati, badan, kehidupan, dunia dan juga akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah. Membedakan antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Antara yang bermanfaat dan yang madarat, membahayakan. Menuntut ilmu juga akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataan keislamannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menuntut ilmu itu merupakan jalan menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Di antara dalilnya Rasulullah dengan tegas menyatakan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan juga dari jalur beberapa sahabat yang mulia. Kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jelas ya kalimatnya, faridatun. Faridah maknanya berarti fardu. Fardu itu wajib. Al-Imam Al-Qurtubi yang wafat di tahun 671 Hijriah, beliau menyampaikan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Ini ada sallallahu alaihi wasallam ya itu. Imam Qurtubi sallallahu alaihi wasallam ya. Enggak ada. Oh, berarti ini cetakan lama ini. Yang ibu cetakan tahun berapa? Coba lihat di depannya. Yang ini 2012. Yang punya antum 2012. 2020. Nah, ibu beli yang cetakan terbaru ya. Di sini sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya rahimahullah. Yang cetakan baru benar ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu itu terbagi dua. Pertama, hukumnya wajib. Seperti menuntut ilmu tentang salat, wajib. Menuntut ilmu tentang zakat, menuntut ilmu tentang puasa, tentang ibadah haji bagi yang akan melakukannya, tentang rukun iman, itu wajib dipelajari. Dan inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, ada juga kata Imam Al-Qurtubi, menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Idza qama ba'dun saqata 'anil baqin. Yakni apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajiban. Itu fardu kifayah. Contoh, menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak.
Kemudian tentang pelaksanaan hukum had. Hukum had. Ada qisas, cambuk, potong tangan, rajam, dan selainnya. Kemudian ilmu tentang cara mendamaikan orang yang bersengketa dan yang semisal dengan itu. Kenapa ini fardu kifayah? Sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Dan apabila diwajibkan bagi setiap orang, tidak akan mungkin semua orang pun bisa melakukannya. Atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan juga hikmahnya. Baik, Ibu. Jadi di antara ilmu yang mendasar itu ya ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman. Itu tidak boleh dilewatkan. Ilmu tentang rukun Islam, ilmu tentang rukun iman. Baik. Nabi ketika ditanya tentang Islam, beliau sampaikan rukun Islam. Ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman. Baik. Termasuk juga pembahasan tentang ihsan. Karena inilah 3 tingkatan Islam. Ketahuilah menuntut ilmu syar'i adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Tidak sebanding dengan amal apapun. Makanya banyak kalam para ulama sampai ada yang mengatakan mengkaji, menelaah satu pembahasan ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah sekian rakaat. Begitu. Artinya kemuliaan daripada ilmu, tingginya kedudukan daripada ilmu ini. Dia tidak sebanding dengan amal apapun. Maka bersyukur kepada Allah kalau kita dimudahkan untuk belajar agama. Tidak semua ibu orang dimudahkan belajar agama. Ya. Sebagian orang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, sedang sibuk dengan karirnya. Kalau kita dimudahkan Allah menyempatkan diri untuk belajar agama, maka ini nikmat yang sangat besar. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Baik. Berikutnya. Menuntut ilmu syar'i memudahkan jalan menuju surga. Tadi juga sudah kita singgung. Setiap muslim dan muslimah tentu ingin masuk surga. Maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan." Nah, di sini syahidnya. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa
memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang misalnya, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid, untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Nasab itu tidak manfaat kalau orangnya tidak beramal. Itu ya. Barakallahu fikum. Syahidnya jelas Ibu pada kalimat waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini janji Allah. Janji Allah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu mempunyai dua makna. Yang pertama, hissiyah. Menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya. Jadi kita berjalan, jalan kaki menuju majelis-majelis ulama. Mau naik motor, naik mobil, itu sama. Dia sedang yaltamisu, ya, sedang berjalan. Ya, waman salaka, dia sedang suluk, menempuh jalan. Salaka tariqan. Baik. Nah, kedua ada yang maknanya maknawiyah, yakni menempuh jalan atau cara yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, ya, seperti menghafal, membaca, mengkaji, menelaah, belajar sungguh-sungguh, menulis, barakallahu fikum, berusaha untuk memahami apa-apa yang dipelajari, dan cara-cara yang lainnya yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, itu juga sama. Waman salaka tariqan. Taib. Nah, kalau sekarang ya mungkin dengan offline, dengan online, kan begitu. Pokoknya semua sarana yang mengantarkan kita dapat ilmu, ya kita menempuhnya. Kemudian kalimat Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, itu ada dua maknanya. Pertama, Allah akan memudahkan memasuki surga. Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu, yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar'i, dan juga mengamalkan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat, yakni saat dia melewati sirat. Saat dia melewati sirat. Dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan juga sesudahnya. Itu makna sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik. Juga dalam sebuah hadis panjang yang berkaitan dengan ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan
yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innahu la yastaghfir lil alim man fis samawati wal ardi hatta al hitan fil ma' wa fadlul alim 'ala al 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib innal ulama warathatul anbiya innal ulama hum warathatul anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang alim yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Masya Allah, Ibu. Ikan yang ada di air, ada berapa jumlahnya? Kalau populasi manusia tersensus enggak? Bisa dihitung enggak? Populasi manusia bisa dihitung enggak, Ibu? Bisa dihitung? Bisa. Negara Indonesia berapa penduduknya? Katanya bisa dihitung, Bu. 200 juta sekian, kan begitu ya? Indonesia. Nanti Malaysia dia punya data juga tentang penduduknya. Negara Arab punya data tentang penduduknya. Populasi manusia bisa disensus. Ya kan? Kalau populasi ikan di air, yang ada di laut, ada datanya enggak, Ibu? Ada datanya. Yang di sungai ada berapa, yang di danau ada berapa, yang di kolam akuarium di rumah-rumah ada berapa, yang di laut ada berapa. Jelas yang paling banyak yang di mana? Yang di laut. Ada yang suaminya nelayan, Bu? Ada, Masya Allah, orang 7 turunan itu jadi nelayan. Ikannya habis enggak? Enggak. Malah manusia duluan yang duluan habis, ya. Manusianya udah pada meninggal dunia, ikannya masih banyak di laut, ya. Nelayannya pada mati, ikan masih banyak di laut. Kebayang kalau kita didoakan ampunan oleh ikan-ikan yang ada di laut. Berarti banyak sekali yang mendoakan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ya, bersyukur enggak, Ibu? Masya Allah, kadang sambil ngantuk-ngantuk kita itu kan ada yang doain kita loh, Bu. Apalagi kalau ibu cenghar, nggak ngantuk, ya. Masya Allah. Ya, makanya ini hadis ini kalau diresapi aja, Ibu, rasa-rasanya nggak mau kita itu absen di majelis ilmu. Eman-eman kata orang Jawa. Kita loh didoakan oleh ikan-ikan di air. Teman ibu yang di samping belum tentu doain. Apalagi bentar lagi jadi ibu kota ini. Nanti kehidupan manusia mulai berubah ini. Lu gue. Ya kan? Sama kayak yang di sana dulu. Lu mau kemana lu? Ya. Gue mau ke sini. Jadi nanti di Balikpapan ada tuh yang lu gue gitu. Atau sudah ada? Iya, nanti Pian Ulun tersingkir itu, Bu. Ya. Kan mau jadi ibu kota. Pian Ulun tuh tersingkir nanti. Ya. Ganti sama lu dan gue. Ya. Tapi logatnya masih gitu ya. Logatnya masih. Cuman
piannya diganti sama lu, ulunya diganti sama gue. Gak tahu tuh logatnya gimana. Orang hidup masing-masing gitu ya. Gitu kan, orang kalau sudah di kota, nggak usah di kota aja. Ibu kalau tinggal di komplek yang katanya komplek elit, kadang sama tetangga saja nggak kenal itu ibu. Siapa tetangga kiri kanan saya, siapa depan belakang saya. Kadang mohon maaf nggak kenal. Makanya kadang ada berita orang sampai membusuk di rumahnya sendiri, nggak ada yang tahu. Mungkin jatuh di WC, kena serangan jantung, mati, nggak ada yang tahu. Kenapa? Hidupnya lu dan gue. Ya. Nah ini Masya Allah, kita kalau didoakan ikan di lautan, Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya jangan malas belajar agama. Fadilahnya sangat besar. Dan itu harus kita yakini. Nabi yang mengatakan begitu. Nabi yang mengatakan begitu. Hatta al-hitan fil ma'. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ditambah lagi ibu. Ditambah lagi. Namanya ikan di laut. Ada nggak yang maksiat? Ibu pernah lihat gitu gerombolan ikan kakap sedang mabok-mabokan, sedang pesta narkoba? Nggak ada kan? Nggak ada ceritanya. Mereka itu makhluk tidak berdosa. Ya ibu, kalau saya doakan, ya, saya punya dosa enggak? Pasti punya. Manusia pasti punya dosa. Dan dosa itu penghalang diijabahnya doa. Kita dapat doa dari seseorang belum tentu diijabah. Tapi kalau makhluk tidak berdosa, berdoa, mungkin enggak diijabah ibu? Besar kemungkinan. Ya, ikan-ikan di air itu tidak bermaksiat. Mereka tidak berbuat dosa. Mereka semuanya tunduk, patuh kepada ketetapan Allah. Bertasbih, cuman kita nggak ngerti tasbihnya mereka. Maka kalau mereka mendoakan kita, insya Allah besar kemungkinan doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini? Kemudian kata Nabi, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang alim, orang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Kalau bulan purnama menampakkan cahayanya dengan sempurna, kira-kira pandangan orang fokus ke bintang atau ke bulan, Bu? Ke bulan, jelas. Kalau dia muncul, lewat semua itu bintang-bintang itu. Kenapa? Karena semua pandangan mata tertuju ke bulan purnama. Dia lebih besar, lebih bercahaya, lebih indah. Makanya melambangkan keindahan, menggambarkan keindahan sering diungkapkan dengan bulan purnama. Begitu. Nah itulah kedudukan alim, orang yang berilmu dibandingkan yang abid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Innal ulama hum warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Lam yuwarithu dinara wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan itu hanyalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang paling banyak.
Masya Allah. Jadi majelis ilmu itu majelis bagi-bagi apa, Bu? Bagi-bagi warisan. Warisan siapa? Warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang biasanya kan rebutan warisan, Ibu ya. Tapi sedikit yang rebutan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal warisan inilah yang paling bermanfaat dunia akhirat, kemudian lahir batin kita. Masih ada waktu, Bu? Selesaikan aja ya mukadimahnya. Jika kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Bahkan para sahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan pula tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal tersebut ada di riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi punya waktu khusus dan majelis khusus bersama para siapa, Bu? Sahabiyat. Ya, kalau di kita sekarang kajian muslimah, majelis taklim ibu-ibu. Taib. Majelis taklim mak-mak gitu. Barakallahu fikum. Itu dikhususkan. Ada waktu khusus yang disempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mengajari mereka. Allah Ta'ala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah di rumah mereka. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan juga dari al-hikmah, sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui. Syahidnya pada kalimat wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Itu syahidnya. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan juga dari sunnah nabimu. Jadi Allah perintahkan kepada para wanita untuk belajar Quran dan sunnah di rumah mereka. Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yakni ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah. Karena dengan ilmu yang dipelajari, dia akan dapat mengerjakan amal saleh yang dengan itu mengantarkan dirinya masuk ke surga. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, karyawan, dosen, doktor, profesor, dan yang lainnya. Ustadz masuk nggak, Ibu? Masuk. Ustazah masuk. Mereka juga harus belajar. Semuanya belajar. Mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya, baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, muamalah dengan makhluk. Baik, di poin terakhir beliau sampaikan majelis ilmu adalah taman surga. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka duduklah bersama mereka.
singgahilah. Begitu ya. Duduk bersama mereka, sama-sama belajar, sama-sama berzikir, mengingat Allah. Karena majelis ilmu itu majelis zikir. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, hilakuz zikir. Hilakuz zikir, yakni halaqah-halaqah zikir. Yang dimaksud adalah majelis ilmu. Atha bin Abi Rabbah yang wafat di tahun 114 Hijriah mengatakan, majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram. Bagaimana harus membeli, menjual, bagaimana berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang seperti dengan itu. Maksudnya ya belajar tentang ilmu syar'i, belajar tentang syariat. Syariat itu kan isinya dua, ada perintah, ada larangan. Belajar akidah, belajar fikih, belajar muamalah, belajar akhlak, belajar adab. Demikian. Ketahuilah bahwa majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, akidah yang benar menurut pemahaman salafus saleh, diajarkan ibadah yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan muamalah dan yang lainnya. Kemudian beliau sampaikan di sini, buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku panduan menuntut ilmu. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Ini bisa dilihat juga di daftar isinya. Kiat-kiat dalam menuntut, kiat-kiat di dalam meraih ilmu syar'i, penghalang-penghalang di dalam memperoleh ilmu. Nanti juga dibahas adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu karena masalah ini sangat penting. Sebab seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar, ya apabila dia belajar dari guru, belajar dari kitab, dan belajar dengan cara yang benar. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, atau dia belajar dari guru yang tidak mengikuti sunnah, atau melalui cara belajar yang salah, dan kitab yang dibacakan juga tidak benar, maka dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Ini penting. Ya, milih guru, selektif di dalam membaca kitab. Ya, barakallahu fikum. Ini termasuk kaidah mendasar di dalam thalabul ilmi. Ya, Ibu. Urusan dunia saja orang selektif, kan begitu? Apalagi urusan akhirat. Para ulama terdahulu telah menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu, ya seperti Imam Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, Imam Ibnu Jama'ah dengan kitabnya Tazkiratus Sami, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu. Bahkan pada setiap disiplin ilmu hadis beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga para ulama selainnya seperti Imam Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya dan juga kitab-kitab lainnya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah dan kitab-kitab lainnya. Dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman kita sekarang ini. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Ini ya di antara rujukan-rujukan kitab ya yang kemudian beliau merujuk ke kitab-kitab tersebut ya di dalam penulisan kitab ini. Banyak sekali ya rujukannya. Dalam buku ini penulis berusaha menyusunnya dari berbagai kitab para ulama terdahulu hingga sekarang dengan harapan buku ini menjadi panduan agar memudahkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, beradab dan berakhlak, serta berperangai mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian, serta bagi kaum muslimin. Amin.
Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan amal kebaikan penulis pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, Allah akan memudahkan jalan kita untuk memasuki surganya. Allahumma amin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Bogor, Sabtu 27 Safar 1428 Hijriah, 17 Maret 2007. Ibu sedang di mana 2007? Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi alaihi rahmatullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Demikian Ibu, ini muqaddimahnya dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang bisa nyimpulkan muqaddimahnya? Ada yang bisa nyimpulkan Ibu? Idem saja ya. Baik. Sampai di sini insyaallah taala berarti bulan depan ya. Insyaallah kita mulai bab pertama. Bab pertama dari kitab ini tentang definisi ilmu syar'i. Baik Ibu, sampai di sini. Ada pertanyaan tidak? Cukup Ibu? Ya, sudah sejam lebih ya. Sudah pada pegel. Baik, kita akhiri saja sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.